Kurang dikawitan Bapak Ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim war rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya hormati, sebelum kita memulai majelis kita, mari kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan kita membaca surah Al-Fatihah sebagai bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah curahkan segala bentuk kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, wabil khusus untuk ibu bapak kita, untuk orang tua kita, dan seluruh guru-guru kita yang sudah menjadi jalan datangnya ilmu Allah kepada kita bersama. Kemudian kita niatkan khususnya bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir di majelis ini, semoga Bapak Ibu yang hadir semuanya sing dipanjangkan usianya oleh Allah, disertai sehat dohirnya, sehat batinnya, diberikan rezeki yang luas serta berkah, diberikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah, keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang bisa menjadi penyelamat kita, penolong kita baik di dunia ataupun di akhirat. Bagi kita yang sedang memiliki hajat dan doa, semoga segera diberikan ijabah. Yang sedang sakit, baik kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit, semoga sakitnya menjadi pengangkat derajat dan segera diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah nas'alukal ijabah bijahi nabiyil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, para sepuh, bini sepuh, punten Bapak Ibu ya. Para sepuh, bini sepuh, kemudian Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mobil khusus seluruh jajaran pimpinan manajemen, seluruh dewan guru, dewan pengasuhan, dewan tata usaha, staf karyawan. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di kesempatan kali ini kembali kita bisa bermuajahah, bertatap muka bersama-sama untuk melaksanakan salah satu perintah yang Allah berikan kepada kita, yaitu kewajiban thalab ilmu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita bermunajah, kita memohon semoga wasilah kita duduk di majelis ini menjadi wasilah Allah bukakan segala bentuk pintu kebaikan kepada kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan difaqihkan, akan dipahamkan kepada agama. Nah, jadi di antara mafhumnya itu
kalau ada orangnya ingin dibukakan pintu kebaikan, baik kebaikan dalam rezeki, dalam keluarga, kesehatannya, apapun itu, ya, maka di antara riyadhah nate adalah duduk di majelis ilmu. Ya, ada orang yang untuk menggapai hajatnya teh wasilahnya, wasilah amal soleh nate dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak sholawatnya, dengan memperbanyak sholat sunnah gitu. Intinya malah kalau di kita mas sudah galibnya ada 7 cinta, ada mutabah yaumiyah. Ini kan wasilah kita menggapai kebahagiaan. Nah, di antara wasilah kita untuk mendapatkan segala bentuk warna-warni kebahagiaan baik dunia ataupun akhiratnya ku mujalasah dengan duduknya kita di majelis ilmu. Bahkan salah satu guru menyampaikan kalau seandainya manusia itu diperlihatkan gitunya betapa hebatnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang duduk di majelis ilmu, maka niscaya dia tidak akan ada waktu untuk duduk di tempat lain. Jadi nggak ada itu tehnya waktu misalnya untuk jalan-jalan. Oh, sampai nggak ada waktu misalnya kalau kita mah ke Borma gitunya, jalan-jalan ke tempat wisata gitu. Saking apa? Saking kabita atau merasa kacengcemnya dengan fadilah keutamaan duduk di majelis ilmu. Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, tapi ada ujian keimanan Bapak Ibunya. Kadang ada orang duduk di majelis ilmu, teka rasa gitunya fadilah barokah nate. Sebelum ngaji kieu gitunya beres ngaji kieu, sebelum ngaji kitu beres ngaji kitu. Aya robah. Nah, kadang ini menjadi salah satu ujian gitunya. Karena di antara ciri orang yang beriman yu'minuna bil ghaib, yakni beriman kepada perkara-perkara gaib. Nah, terkadang fadilah gitunya barokah digoibkeun heula kadang gitu. Yang mana isuk pageto ketika Allah sudah melihat kita pantas untuk melihat atau merasakan fadilah dari amal soleh, insya Allah nyayan akan karasa. Karena ada orang yang dia itu melaksanakan kebaikan, kadang tidak langsung diperlihatkan barokahnya karena boleh jadi orang itu tergolong orang yang akan berhenti kalau dia sudah merasakan fadilah. Karena tidak sedikit ada orang gitunya ari keur gede hutang mah rajin salat duha nepikeun ka 12 rakaat gitunya per hari nate. Tapi ketika hutangna lunasnya salat duha nage lunas. Ya, ada orang yang ketika mohon maafnya ketika sedang hoghag pasea gitunya bertengkar dengan pasangannya itu bisa ingat 3 hari 3 malam itu di masjid. Sampai ditanya ku Pak DKM Kang nah teu mulang-mulang aduh sieun ku pamajikan keur pasea. Tapi ketika sudah harmonis lagi gitunya kadang ka masjid teh hese. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang ada orang dia melakukan kebaikan, melakukan amal solehnya, kadang buahnya teh langsung diperlihatkan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena mungkin ya orang tersebut masih di makom yang kalau sudah dapat naon padilahna, sudah dapat makosidana itu teh langsung lapes gitunya ibadah nate. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah ari keinginan mah kita teh tergolong orang yang diberikan fadilah itu ajilan ya, ajilan fid dunya wal akhirah. Jadi kalau kita melakukan kebaikan Allah berikan balasan gitu kan, melakukan ibadah Allah berikan balasan dan kelihatan. Dan ini perlu Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang untuk naikkan keimanan kita, untuk menaikkan keyakinan kita, kita butuh gitu kan melihat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja kan gitu di antara wasilah untuk menguatkan keimanan beliau sampai Nabi Ibrahim berdoa, Robbi arini kaifa tuhyil mauta nya gitu. Ya Allah perlihatkanlah kepadaku kata Nabi Ibrahim bagaimana engkau menghidupkan yang mati kan gitunya dalam surah Al-Baqarah. Kan dijawab ku Allah teh, qala awalam tu'min, hai Ibrahim, pakai bahasa bebas ya. Kamu teh tidak percaya, tidak beriman bahwa aku gitu kan, kata Allah bisa menghidupkan yang mati. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala, Nabi Ibrahim menjawab, lihat ma inna qalbi. Bukan hamba teh tidak yakin, ya Allah yakin 1000% gitu kan bahwa Allah itu maha menghidupkan yang mati. Tetapi ketika Nabi Ibrahim bisa menyaksikan sendiri gitu kan, lihat ma inna qalbi, maka itu akan lebih menentramkan kolbu. Maka kan Allah memerintahkannya ke Nabi Ibrahim untuk mengambil burung dicacak gitu kan dan kemudian dipanggil dan tiba-tiba reketek gitunya lamun baheula mah ilmu rawa rontek gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu kalau ada orang misalnya sedang ada kesulitan gitu kan,
Oh, hutang ka ditu ka dieu, cicilan sudah jatuh tempo budak can bayar SPP. Bet we salat misalnya teh 4 rakaat atau sampai 12 rakaat. Beres salat 12 rakaat tiba-tiba datang rezeki min ghairi tasib. Mang apa? Cenah keur butuh duitnya. Ieu ti kami we duit. Sok ih pake we heula. Ari bayarna kumaha? Nanti we kalau amang sudah ada uang baru bayar ke kami. Oh, gitu kan? Ya Allah, beres salat 12 rakaat langsung datang pertolongan Allah. Kan eta teh kana hate teh langsung neg gitunya. Tetek gitunya langsung tetek Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, begitu juga hadir di majelis ilmu. Ada orang yang memang ketika beres melaksanakan tolab ilmunya, beres hadir di majelis ilmu langsung kabaruka nya babentu rezeki kabuka nya sakinah mawadah warohmah kabuka anak yang susah diminta tolong gitunya hese we gitu kan. Diminta tolong oleh orang tua teh beres orang tuanya ngaji tiba-tiba anaknya teh dilembutkan hatina tak bisa jadi kayak gitu Bapak Ibu rahimakumullah nya ala kulihal Bapak Ibu semoga duduknya kita di majelis yang mulia ini menjadi wasilah datangnya rahmat Allah kepada kita keluarga kita nya wabil khusus kepada pesantren kita tercinta. Karena sekali lagi Bapak Ibu semangat ngaji teh nurun ya, semangat ngaji teh akan nurun ka mana ka santri. Ya, mungkin ini menjadi bahan autokritik kepada kita ketika melihat gitunya seorang guru melihat santri teh ari kamu teh kumaha di kelas nundutan wae gitunya. Guru nerangkeun santri malah apa main laptop gitunya. Guru menerangkan murid kalah kangaleos gitu ya tidak memperhatikan dari jam pertama sampai jam terakhir nebeng nate di apa mejeng nate di kantin gitu ini teh anak teh lingas pisan ti majelis ilmu teh kelihatannya teh malas gitu nah hadir di majelis ilmu teh nah, maka saurupun guru mah ulah waka benduka budak jangan langsung kita teh marah ke anak ya boleh jadi kadang malasnya santri teh nular ti guru gitu. Ya, ketika saya misalnya, kita seorang guru misalnya malas ngaji, malas duduk di majelis ilmu, malas ketemu dengan para alimil ulama, malas ketemu dengan ahli-ahli Allah ya, jangan aneh kalau santri-santrinya juga ya sama, malas we ketemu sama guru teh. Bapak Ibu rahimakumullah kalau kita melihat nah santri teh kayak yang malas ketemu kita teh. Santri teh kayak yang malas ketemu dengan ustadz teh. Nah, kita tinggal autokritik kalau kita ketemu dengan guru-guru kita kumaha. Atau bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, bahkan kita pun nggak punya guru. Nah, itu yang repot Bapak Ibu. Ya, gitu. Ada al isnadu minadini kan di antara bagian agama teh sanad Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, jadi ini teh menjadi tabungan kita ya, hadirnya kita di majelis ilmu, memperhatikan ilmu, hakikatnya kita teh sedang nabung barokah. Maka insya Allah Bapak Ibu kalau kita sering hadir di majelis ilmu, memperhatikan ilmunya, ta'zim wa takriman terhadap ilmu, wasilah datangnya ilmu, maka jangan aneh Bapak Ibu, geknya duduknya kita di majelis ilmu gitu nanti kalau di kelas akan beda barokahnya, tekanannya akan beda. Seorang guru yang dia itu sudah penuh dengan ta'ziman wa takriman, dengan barokah, dengan rahmat Allah, maka tiap lisannya akan dibimbing oleh nurnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Bapak Ibu sakopah teh simulasi santri kepada kita teh ya bagaimana kita memperlakukan majelis ilmu. Gitu. Masya Allah Bapak Ibunya, semoga ini teh menjadi bahan penyemangat bagi kita bersama, semangat hadir di majelis ilmu, ngalap ilmu, nyari ilmu na Allah, nah sing jadi wasilah Bapak Ibunya kita teh sing dapat rahmat barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan sedikitnya menyampaikan berkenaan tentang kisi-kisi ujian sakopah. Nah, insya Allah Bapak Ibunya ujian sakopah teh tanggal 17 Rabu depan ya Bapak Ibu. Jadi ada kesempatan kurang lebih semingguan lagi untuk ngapal ke. Nah, insya Allah Bapak Ibu langsung sajanya izin saya share screen. Mana? Nah ini. Bapak Ibu munculnya. Nah, Maddatul imtihan. Oh, jadi ini materi untuk imtihan. Insya Allah kita mulai dari halaman 58. Bapak Ibu yang bawa kitab, kita akan ujian insya Allah dari halaman 58. Tadinya mau dari pasal pertama dari halaman 1.
Tapi kemarin kata Pak Dedi, oh cenah jangan semuana, cenahnya eungap teuing. Nah, jadi kita akan mulai dari halaman 58. Insya Allah akan dimulai ujiannya itu dari syurutul Fatihati. Nah, Bapak Ibu yang membawa kitabnya silahkan dibuka halaman 58. Kisi-kisinya yang pertama adalah syurutul Fatihati asyaratun. Syarat sah Fatihah itu jumlahnya ada 10. Jadi nanti kalau di ujian ya ada muncul soal ada berapa syarat sah Fatihah, maka jawabannya adalah 10. Ya, syarat sah Fatihah ada 10 dari mulai at-tartibu harus tartib wal muwalatul mura'atu hurufiha dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian pasal yang kedua adalah tasydidul Fatihati arba'a asyara. Nah, yang kedua adalah tasdidatul Fatihah. Tasdidatul Fatihati itu jumlahnya ada arba'a asyara, ada 14. Kemudian pasal yang kedua ada pasal yang ketiga adalah yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Yang ketiga adalah yusannu disunatkan raf'ul yadaini mengangkat dua tangan fi arba'ati mawadi'a. Nah, yang disunatkan mengangkat tangan itu di 4 tempat. Kemudian yang selanjutnya adalah syurutus sujudi. Syurutus sujudi, syarat sah sujud, jumlahnya ada 7 sabatun. Opat Bapak Ibunya. Salajengna tasydidatu tasyahudi. Tah. Selanjutnya adalah tasdidatut tasyahudi. Tasdid dalam tasyahud. Jumlahnya itu adalah ihdawa ishruna, ada 21. Selanjutnya adalah tasdidatu aqallis sholawati. Tasdid minimalnya sholawat. Aqal sholawat sholati. Itu jumlahnya arbaun. Ada 4. Sholati ala nabi. Nah, jadi Bapak Ibu sedikit menyampaikan ini bab tentang tasydidnya. Karena tidak sedikit ada orang dia itu sholatnya belum sah karena tidak memperhatikan tasydid di dalam bacaan sholat. Nah, contoh Bapak Ibu rahimakumullah, ada di sini itu tasdidatut tasyahudi, tasdid dalam tasyahud. Ya, jadi kalau membaca tasyahud jangan terlalu gurung-gusu. Nah, karena misalnya ada orang yang ngebaca tahiyat atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Nah, itu menghilangkan tasydid dan itu tidak sah. Harusnya merena tasydidnya itu diperhatikan at tuh karena ada tasydid di atas ta. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. At-thayyibatu lillah. Itu yang dengan sunnah hayat. Nah, kalau yang rukunnya saja at-tahiyyatul lillah tuh. Tidak boleh at-tahiyyatul lillah. Nah, ini menghilangkan tasydid. Sedangkan bacaan tasyahud khususnya di tasyahud akhir itu adalah rukun. Jadi kalau rukunnya rusak maka sholatnya juga rusak. Jadi ini harus diperhatikan gitunya tasydidna tasyahud aya 20 hiji gitu kan. Kemudian tasydidna sholawat. Nah, kalau paling minimalnya kan 4. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ada 4 tasydidnya. Allah tuh di atas lam, humma di atas mim, sholli di atas lam, Muhammad di atas mim. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh. Itu yang rukun. Kalau ditambah sunnah hayat, tasydidnya jadi 5.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tasydidnya rusak. Ya. Subhanallahnya alhamdulillah kita diajari oleh Syekh Salim bin Sumer, Syekh Nawawi Al-Bantani yang ngapikan dina bab bacaan salat. Gitu. Nah, maka para suami harus mantapnya salatna. Karena kalau bacaan salat saja hilang kayak kedap. Dan Bapak Ibu ada sedikit. Nah, sip. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau bacaan sholat saja diperhatikannya, apalagi kamu katanya gitu, Masya Allah. Karena kalau sholat saja sudah diabaikan, ya apalagi kita. Ya kewajiban ka Allah guys sudah diterlantarkan, komo ka makhluk kan meureun kitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini ya tasydid aqallus sholawat, aqallus sholat yang ala nabi. Kemudian aqallus salami yang paling sedikitnya salam. Aqallus salami. Jadi kalau salam juga Bapak Ibunya ketika selesai sholat tidak boleh salah. Karena ada orang yang kalau salam itu menghilangkan alif lam dan tasydid. Kan paling minimal dalam salam akhir sholat itu kan assalamu alaikum. Itu paling minimal sampai kum. Ditambah warahmatullahi hukumnya sunat. Nah, kadang ada orang hilang alif lam nate. Jadi bukan assalamualaikum tapi salamualaikum, salamualaikum. Nah, itu teh nah gitu. Rurusuhan assalamualaikum, assalamualaikum. Itu. Ya kebiasaan gini kalau ketemu di jalan mikum, mikum bukan assalamualaikum. Nah, di sini ada aqallus salam, paling minimalnya salam itu segimana? Kemudian auqatus sholati. Auqatus sholati. Waktu-waktu sholat itu jumlahnya ada 5. Selanjutnya tahrumus sholati. Waktu yang diharamkan untuk sholat ada 5. Kemudian halaman 64 saktatus sholati. Saktatus sholati jumlahnya ada 6. Kemudian arkanul lati talzamu fiha tuma'ninah. Al-arkanul lati talzamu fiha at tuma'ninatu. Jumlahnya ada 4. Yang wajib tuma'ninah. Kemudian babu sujudi as-sahwi. Sabab-sabab sujud sahwi jumlahnya ada 4. Kemudian ab'adus sholati sab'atun. Selanjutnya adalah sunah-sunah ab'ad di dalam sholat. Ada 7 karena dalam sholat itu ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Nah, apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu adalah sunnah dalam sholat yang mana ketika ditinggalkan sunnah bagi kita untuk melaksanakan sujud sahwi seperti tahiyat awal. Tahiyat awal dalam sholat itu bukan rukun tapi sunnah dan sunnahnya adalah sunnah ab'ad. Jadi kalau ada orang baik sengaja ataupun tidak sengaja gitunya meninggalkan tahiyat awal maka sholatnya sah. Hanya saja disunahkan ditambal dengan sujud sahwi. Kemudian yang selanjutnya tabtulus sholatu, pembatal sholat jumlahnya ada 14.
Lajeng halaman 77 alladzi yalzamu fihi niyatul imamah. Yang wajib salat salat alladzi yalzamu yang wajib di dalamnya itu niyatul imamati. Kalau ada imam itu wajib nekadkeun jadi imam di beberapa tempat. Nah, ini ada 4 ya. Karena ada orang Bapak Ibu dia itu misalnya ada orang dia itu sholat sendirian ya kan sholat sendirian maniatna ge munfarid ya. Kemudian ada yang nepak dari belakang Noel gitu. Itu kan kumaha gitu. Kita bermakmum kepada orang yang niatnya sendirian. Nah, dijawabnya di sini. Selama bukan di 4 tempat maka sah. Kemudian syurutu al-qudwah. Syarat sah berjamaah itu ada 11. Oh. Nanti Bapak Ibunya di screenshot atau ditulis ulang nanti kalau ada waktu lenggang diapalkan gitunya. Tas di Fatihah teh apa saja gitu. Syurutul qudwah. Kemudian suratul qudwah. Jenis-jenis berjamaah. 9. 5 yang sah, 4 yang tidak. Seperti misalnya laki-laki bermakmum kepada laki-laki, perempuan bermakmum kepada laki-laki gitu kan. Banci bermakmum kepada laki-laki gitu kan, perempuan bermakmum pada perempuan. Ini kan misalnya nusa yang tidak sah apa saja. Nah, ini ada di 4. Jumlah seluruhnya, jumlah jamle yang sah dan tidak sah itu ada 9. Kemudian syurutu jam'i takdimi. Syarat sah jama' takdim. Jam'i takdimi itu ada 4 Ibunya. Kemudian syurutu jam'i takhiri. Syarat sahna jama' takhir eta jumlahna ada 2. Kemudian syurutu al-qasri. Syarat sahna salat qasar itu ada 7. Lajeng paslun syurutul Jum'ati. Syarat sahna salat Jumat. Syurutul mana jim teh? Jum'ati. Syarat sah Jumat jumlahnya ada 6. Oh, sudah satu. Kemudian arkanul khutbataini. Arkanul khutbataini itu jumlahnya ada 5. Kemudian syurutul khutbataini khutbataini jumlahnya ada 10. Kemudian bab mayit sekarang. Alladzi yalzamu yalzamu lil mayyiti. Kewajiban kita terhadap mayit ada 4. Kemudian aqallul gusli. Paling sedikit memandikan mayit. Kemudian aqallul kafni. Paling sedikitnya mengkafani. Kemudian arkanus sholatil janazati.
rukun sholat jenazah itu ada 7. Salajengna aqallul dafni paling sedikit nanguburkeun. Aqallul dafni. Ini kalau tidak ada poinnya berarti 1 Bapak Ibu. Kemudian pasal menggali kembali kuburan yun basyul mayyitu, syarat bolehnya digali lagi kuburan ada 4. Al amwalul lati yalzamu fiha zakah, harta-harta yang wajib dizakati. Fiha zakah jumlahnya ada 6. Banyak gininya Bapak Ibunya, kita teh sudah belajar teh Masya Allah. Jaranten Ustad sadayana. Tuh, kemudian bab saum. Yajibu saumu Ramadana. Saumu Ramadana itu perkara nu matak ngawajibkeun karena puasa Ramadan aya 5. Kemudian syurutu sihatihi, syarat sahna puasa Ramadan ada 4. Kemudian surutu wujubihi, syarat wajibna puasa ada 5. Bapak Ibu kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Kemudian arkanuhu, rukun daripada puasa. Rukun puasa ada 3. Kemudian wajibu alal qodoi, yang wajib diqodok. Wajibu alal qodoi. Nah, nanti ada di sini pembagian kafarat udma dan kafarat goer udma. Kemudian pembatal puasa. Kemudian al-iftar, batal dalam puasa ada 4 jenis. Kemudian alladzi la yafturu, perkara yang dianggap batal tapi tidak membatalkan. La yuftiru mimma yasilu. 7. Kemudian wallahu alam bishawab. Dah sakia Bapak Ibu rahimakumullah. Kurang lebih mengenai kisi-kisi untuk ujian sakopa. Sabarai Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nah, ada 38 pasal Bapak Ibu ya. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu rahimakumullah 38 pasal yang akan menjadi bahan kita untuk melaksanakan ujian Sakopah tahun 2024. Nah, adapun Bapak Ibu rahimakumullah yang akan diujikan itu jumlahnya insya Allah ada sekedap. Jumlahnya ada 26 soal 26. 25 soal Bapak Ibu. Jumlah soal insya Allah ada 25. Kemudian bentuk soalnya Bapak Ibu rahimakumullah adalah pilihan ganda.
Kemudian karakter soalnya itu kurang lebih yang pertama adalah eh, berkenaan tentang satu matan. Jadi kalau matan teh yang kita harokati Bapak Ibu itu teh matananya. Misalnya jenis soal nate ada berapa syarat sah Al-Fatihah. Nah, berarti jawabannya 10. Nah, kayak gitu Bapak Ibunya. Ada berapa tasydid dalam surat Al-Fatihah? Maka jawabannya ada 14. Nah, maka itu kurang lebih adalah karakter soal yang pertama, yang ini berkenaan dengan matan. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan mafhum, yaitu berkenaan dengan pemahaman. Yang terkadang ya ini diambilnya daripada syarah, daripada penjelasan-penjelasan atas matan yang dibaca. Misalnya nih Bapak Ibu tentang ada ya, mananya tahrumus sholah. Waktu-waktu yang diharamkan sholat. Nah, ini kan Bapak Ibu tidak semua sholat itu diharamkan. Ya, ada sholat-sholat yang diharamkan kalau dilaksanakan. Contoh nih Bapak Ibu, di antara waktu haram sholatnya kan ba'da subuh sampai matahari terbit. Nah, pertanyaannya sholat nukumaha? Kan dulu pernah disampaikan sholat itu ada dua. Ada sholat sunat asbab mutaqadim, ada sholat sunat sabab mutaakhir. Ada sholat sunat yang sebabnya itu di awal, ada sholat sunat yang sebabnya itu di akhir. Nah, ternyata yang diharamkan untuk melaksanakan sholatnya daripada ba'da subuh sampai dengan terbit matahari itu adalah sholat sunat sabab mutaakhir. Sholat sunat yang sebabnya itu di akhir. Seperti apa? Seperti sholat hajatnya. Maka ini sebabnya adalah di akhir. Sholat istisqa atau sababnya di akhir. Kalau sababnya mutaqadim seperti sholat syukrul wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, ya maka ini tidak diharamkan. Tuh, gitu Bapak Ibu. Nah, iya teh kan nanti di pemahaman. Nah, nanti ada kemungkinan soal itu karakter soalnya tentang pemahaman gitu. Gitu Bapak Ibu, jumlah soalnya 25, bentuk soalnya PG, karakter soalnya mengenai matan dan mafhum. Nah, insya Allah waktunya itu adalah tanggal 17 Januari. Ya, insya Allah waktunya dari jam 10 sampai dengan 11.30 kalau tidak salah. Atau jam 11 saya lupa Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah secara detailnya akan disampaikan oleh Pak Dedi ya. Nanti akan disampaikan mengenai waktunya, kemudian cara pengerjaannya gitu ya, tata tertib dan lain sebagainya. Nah, insya Allah Bapak Ibu untuk teknis ujiannya akan menggunakan Google Form ya, tidak seperti kemarin ya, saya menampilkan soal di PowerPoint, kemudian Bapak Ibu langsung ngajawab. Tidak, tapi via Google Form, hanya saja waktunya tidak seharian. Kan kalau dulu mah soalnya Google Form dan waktunya dari pagi sampai sore. Nah, sekarang mah serentak Bapak Ibu ya, menggunakan Google Form tapi waktunya serentak di waktu belajar sakopah kita. Gitu, wallahu alam bisawab. Yang ketiga 6 dan 38, yang 15 dan 33. Dari yang 15 Bapak Ibu, aduh tadi nomornya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, yang 15 itu alladzi yalzamu fihi niyatul imamah. Jadi sholat-sholat yang diwajibkan niat imam. Nah, jadi sholat wajib berjamaah. Jadi kalau tidak berjamaah maka sholatnya tidak sah. Kemudian 33, 36, 38, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, 31, 32, 33. Nah, 33 ini adalah syarat wajibnya puasa. Nah, 5 syarat seseorang itu wajib puasa Ramadan. Kan tidak semua orang itu wajib puasa Ramadan. Harus Islam. Kemudian tidak semua orang Islam juga wajib puasa Ramadan. Kan kalau belum balik itu wajib. Gimana sudah balik? Belum tentu juga karena harus berakal gitu. Walaupun orang Islam sudah balik ari gelo mah teu wajib puasa gitu. Tapi da eta mah cager gitunya tidak gelo, boleh jadi sakit gitu. Kemudian 33-nya 34, 35, 36, 37, 38. 37 itu yabtulu saumi, yabtulu saumu, perkara yang membatalkan saum, al iftaru, kemudian jenis-jenis iftar di dalam saum ada 4, kemudian yang terakhir alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jaufi. Jadi perkara-perkara yang masuk ke dalam rongga mulut tapi itu tidak membatalkan. Nah, ada 7. Dari Pak Dedi, waktunya 60 menit. Tuh, jam 10 sampai jam 11. Tuh, jadi Bapak Ibu, waktunya 1 jam. Terima kasih Pak Dedi. Afwan, mungkin bisa di-share aja di WA grup kisi-kisinya, khawatir ada yang tertinggal nyatatnya. Siap, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sebelum ditutup, mangga bilihna aya nu bade ditaroskeun. Insya Allah Bapak Ibu ini filenya saya share di grup ya. Ustadz, jumlah soalnya ada 25 tapi kisi-kisi materi sampai 38 eta kumaha. Mohon hoyong nama soal latih 100 iya teh. Tapi untuk ya, tashilan lana untuk lebih mempermudah komodenya nilai teh berpengaruh karena cuan. Jadi Masya Allah akan permudah ya, tashilan sahel dipersahel gitu. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, dari kurang lebih 38 pasal ini tidak semuanya diambil soalnya. Ada beberapa yang diambil secara pemahaman maknanya, ada yang diambil secara matannya. Tapi inti nama Bapak Ibunya bismillah niat ngapalkeun ya, ingin memperbaiki ibadah kita ke Allah we nya. Adapun perkara nilai kinerja, adapun nilai itu ieu keun lah da eta mah bab duniawi anu mana yang penting mah kita bener ibadah ke Allah, rezeki mah pasti bakal ngocor ngagolontor gitu. Ya, tapi ketika nyari ilmu bukan karena Allahnya, khawatir masukna nambah tapi pengeluaran naga jadi nambah, jadinya gali lobang tutup lobang gitu Bapak Ibu ya. Bismillah Bapak Ibu, orang niatkeun we makanya di dikdasmen gitunya, memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar, tapi kita pun harus tetap ngapikan kolbu. Ya, bismillah niat kita ngaji, ngamutolaah tadi tasdid di Fatihah ada berapa numana nanti teh kudu diamalkan gitu. Jadi jangan sampai lagi Bapak Ibu kita teh sudah belajar tasdid di dalam surat Al-Fatihah teh gitu ada berapa? Ada 14-nya, tapi kita teh masih kieu maca Quran teh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah, ini teh tidak sesuai berartinya dari apa yang dipelajari dengan amal. Ketika dibaca nyanya dina bismillahirrahmanirrahim teh ada tasydid di atas lamnya, ada tasydid di atas ro gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi api kata dina Al-Fatihahna gitunya. Tidak lagi ada yang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tapi do-na teh di tasydid waladdallin. Ya gitu Bapak Ibunya, di tahiyatna diapikan deui henteu atah tapi
Tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Nah, maka Bapak Ibu, buah daripada ngaji sapinah ini adalah apik dina salat, dan buah daripada apik dina salat itu insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara penyebab Bapak Ibu orang itu banyak susah dalam hidupnya ya karena tidak ditolong oleh Allah. Kenapa dia tidak ditolong oleh Allahnya? Kasar nama dan tidak memperhatikan aturan Allah, tidak memperhatikan ibadahna ke Allah. Maka sedikit-sedikit merhatikan ibadah kita ke Allah, ku hadirna kita di majelis ilmu, ngapalkeun sapinah gitunya. Sedikit-sedikit Bapak Ibu rahimakumullah. Maka insya Allah semoga jadi wasilah Allah menolong kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu Bapak Ibu kurang lebih mengenai kisi-kisi kita untuk ujian di Sakopah minggu depan. Pasal-pasalnya insya Allah akan di-share ulangnya di grup. Cekap Bapak Ibu, upami aya jam ngajar kumaha, paden saurna teh ada susulan. Tapi susulannya juga di hari Rabu lagi jam 10. Itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita ujiannya itu ada 2 waktu, tanggal 17 besok dan tanggal 24. Nah, 24 itu untuk susulan baik yang belum sempat ataupun yang remedial. Tapi insya Allah Bapak Ibu nya yakinlah 25 soal mah bari ngicep lah 10 menit Bapak Ibu tetap beres lah gitu. 25 soal Bapak Ibu, kalaupun satu soal 1 menitnya 25 menit. Kalau satu soalnya ya 1 detik ya 25 detik Bapak Ibu ya. Pas ujian bisa cek catatan sendiri. Insya Allah untuk ketentuan akan disampaikan oleh Pak Dedi ya. Saya khawatir salah Bapak Ibu tentang apa namanya, disebat nantinya prosedur atau tata cara ujian anak gitu. Insya Allah kanggo ketentuan apakah boleh buka kitab atau tidak, apakah boleh buka catatan atau tidak, apakah boleh ask audiensnya nanya ke orang lain, apakah boleh googling atau tidak. Insya Allah nanti disampaikan oleh Kersana Pak Dedi gitu. Jadi Bapak Ibu cekapnya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah sudah selesai, sudah jam 10:59. Kita akan akhiri Bapak Ibu dengan bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Niatkan dalam hati Bapak Ibunya kita baca surah Al-Fatihah sing jadi wasilah cukang lantaran. Semoga setiap hajat kita baik dunia ataupun akhirat sing diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya juga Allah limpah curahkan wabil khusus kepada seluruh santri yang Allah titipkan kepada kita. Semoga dilembutkan hatinya, diisi dengan ilmu dan hikmah, dan bisa menjadi penolong bagi orang tuanya, bagi guru-gurunya baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin sholihah nas'alukal ijabah bijahin nabiyil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Sekian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mohon maaf lahir dan batin. Yang belum screenshot mangga Bapak Ibu di screenshot heulanya, lumayan kanggo SMKI. Urang pungkas wae ku sasarengan ngaoskeun doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Ustaz. Mangga Bu, sami-sami. Sami-sami Bu, nuhun kasadayana, mangga nuhun. Mangga Bapak Ibu anu tos rengse tong hilap di screenshot. Widi abdi tipayun hatur nuhun.